Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ibarat angin yang menghembuskan awan hitam dari puncak Gunung Guntur, terang kembali cuacanya. Tak mengherankan sebab bagi penduduk yang berada di daerah tak aman, tentara merupakan satu-satunya kekuatan yang sanggup melindungi mereka dari perbuatan sewenang-wenang gerombolan bersenjata. Tentaralah yang dapat menenteramkan hati mereka dari rasa takut. Sumo dan Dali juga girang mendengar kabar itu. Mereka suka kepada tentara, seperti tentara pun suka kepada anak-anak. Karena mereka pun sama seperti penduduk lainnya takut kepada gerombolan, maka berita akan datangnya tentara itu sungguh sangat membesarkan hati. Maklumlah, kedua anak itu pernah menjadi korban. Ketika keesokan harinya ternyata tentara belum juga datang, kedua anak itu merasa sangat kecewa. Kecewa bercampur cemas. Kenapa tidak jadi datang tentara itu, Kak Sumo? Besok barangkali, Li. Kalau besok juga tidak datang, bagaimana? Mesti datang, Li. Masa akan Pak Camat bohong? Di mulut Sumo mengatakan begitu, tapi di hatinya ia sendiri pun amat khawatir. Jangan-jangan tentara yang dinanti-nantikan itu benar-benar tak jadi datang. Jangan-jangan Pak Camat membohong. Lebih baik siap siaga. Demikian ia mengambil keputusan di dalam hatinya. Pakaiannya kemudian dibereskan, dibungkus rapi. Dali juga meniru perbuatan abangnya. Bu Sumo pun ikut-ikutan bersiap-siap. Pakaiannya semua dirapihkan ke dalam koper. Berikut surat-surat berharga dan uang tabungannya. Untung malam itu tak terjadi apa-apa, tapi pagi harinya mereka dikejutkan dengan berita yang tersiar dari mulut ke mulut, bahwa semalam gerombolan telah mendatangi sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Guntur, melakukan perampokan dan pembunuhan. Amat menggelisahkan berita itu, sebab kampung yang diserang itu letaknya tak begitu jauh dari kampung Cipanas. Jangan-jangan nanti Cipanas juga akan mendapat giliran. Bu Sumo menyambut berita itu dengan kekhawatiran yang tidak alang kepalang. Dadanya dak-dikduk. Lalu begitu saja ia teringat kembali kepada peristiwa yang telah dialaminya. Li, Dali, mari sini. Akhirnya Bu Sumo memanggil Dali. Ada apa, Bu? Dari dapur Dali menjulurkan kepala. Abangmu di mana? Ada di belakang, sedang ngasah golok. Jangan kemana-mana kau ya, tinggal saja di rumah. Panggil abangmu. Ada apa, Bu? Sejurus kemudian Sumo tampil sambil tangannya mengusap-usap mata golok untuk menguji ketajamannya. Jangan pergi jauh-jauh, Mo. Saya mau ke kebun sebentar, Bu. Jangan lama-lama ya, panggil dulu Bapak. Ini aku, sahut suara dari ambang pintu. Oh, saya kira kemana? Baru dari lurah, kata suaminya sambil duduk. Jangan ke kebun hari ini, Mo. Pak Musa berpaling kepada Sumo. Kau juga hari ini tak usah dagang, Li. Bagaimana kabarnya dari lurah? Tanya Bu Sumo kepada Pak Musa, suaminya. Pak Musa menggelengkan kepala. Belum ada kepastian, katanya lesu. Lurah hanya mengatakan bahwa pasti tentara akan datang, tapi kapan waktunya tidak bisa ditentukan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin juga hari ini. Karena tak boleh pergi ke kebun, maka Sumo hari itu tak ada kerja, dan karena tak ada kerja, hatinya jadi semakin tertekan. Gelisah ia.
Sebentar masuk ke dalam rumah, sebentar keluar lagi untuk mengatasi kegelisahannya. Ia mengasah lagi goloknya meskipun sebenarnya golok itu sudah tajam. Sudah dapat dipakai mencukur bulu betisnya. Kemudian diusap-usapnya golok itu seperti orang mengusap-ngusap keris pusaka yang baru habis dimandikan. Diminyaki sedikit agar tidak karatan, kemudian diayun-ayunkan seakan-akan ia sedang membacoki gerombolan yang datang menyerang. Ya, dengan golok cebatu yang amat tajam itu, ia merasa mempunyai alat untuk membela diri. Bulat sudah tekadnya akan melawan mati-matian kalau gerombolan itu berani datang. Ia tak mau jadi korban seperti almarhum ayahnya. Tetangga di sebelahnya lain lagi caranya mengatasi kegelisahan hatinya. Untuk menentramkan hatinya, ia mengambil kemenyan dan membakarnya sambil membaca doa. Anaknya yang lebih besar dari Sumo nampak melilitkan jimat pada pinggangnya, entah jimat apa. Pendeknya berita penggarungan semalam itu betul-betul menggelisahkan penduduk. Seluruh kampung Cipanas berada dalam suasana tertekan. Semua bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ada yang bersiap untuk mengungsi, ada yang bersiap untuk melawan, ada pula yang pergi kepada orang berilmu untuk minta jimat keselamatan. Tapi sebagian besar dari penduduk nyata sekali berada dalam ketakutan dan kebingungan. Hari itu juga lurah mendapat desakan kembali dari penduduk supaya lekas mengusulkan kepada yang berwajib agar tentara segera didatangkan. Lurah meneruskan desakan itu kepada camat dan camat meneruskan pula kepada atasannya. Jawabannya, tentara yang akan menggantikan sedang berada di perjalanan, besok pasti akan tiba. Syukur, syukur, kata pemusa lega. Syukur, kata Bu Sumo juga dengan wajah gembira. Tapi sedetik kemudian cerah wajah Bu Sumo terselubung kembali dengan awan kekhawatiran. Jangan-jangan malam ini sementara tentara belum datang, gerombolan mendahului. Bu Sumo menghela napas. Penduduk yang lain pun sama halnya seperti Bu Sumo. Kekhawatiran penduduk itu makin lama makin menekan. Ketika hari gelap, kekhawatiran itu berubah menjadi kesemasan dan ketakutan yang berlebih-lebihan, sehingga terperosoknya tikus di para-para rumah, jatuhnya piring terlanggar kucing, berkelebatnya bayangan hitam dan bergedebuknya kelapa jatuh cukup membuat pingsan orang yang berpenyakit jantung. Semua penduduk itu seakan-akan sudah terserang penyakit darah tinggi. Krak! Terdengar benda jatuh ke kamar Sumo. Tak keras suara itu, tapi cukup membuat Pak Musa dan Bu Sumo dan kedua anaknya mendadak kaget. Kemudian saling pandang memandang. Meow, meow, meow. Si Mawar, kucing kesayangan Dali, keluar dari kamar. Ih, si Mawar bikin kaget orang saja. Coba lihat dulu, Mo, apa yang jatuh tadi, kata Bu Sumo. Sumo berjingkat-jingkat masuk ke kamar. Celengan Dali jatuh, Bu. Jatuh, Kak Sumo. Tidak pecah. Dali memburu. Apa yang tidak pecah? Lihat tuh. Ai, sayang betul. Coba bawa kemari, Li, kata Bu Sumo. Ini, Bu. Dali keluar dari kamar dan mengulurkan celengan itu kepada ibunya. Banyak juga uangnya ya, coba hitung. 10, 20, 30, 60. Banyak juga ya, mari ibu yang simpan. Punya Kak Sumo juga barangkali sudah banyak, Bu. Lihat yuk, Kak Sumo. Sudah kubuka tadi siang, kata Sumo. Kak Sumo licik, ada berapa uangnya? 75. Lebih banyak ya. Sudah, jangan berisik. Tidurlah sore-sore. Bu Sumo memotong percakapan anaknya. Kedua anak itu pun tidak membantah, mereka segera masuk ke kamar dan tak berapa lama kemudian keduanya sudah pulas. Tapi kira-kira jam 2 dini hari mereka bangun dengan terkejut karena mulutnya dibungkam seseorang. Ternyata yang membungkamnya itu Pak Musa. Sesaat Sumo terheran-heran, tapi setelah telinganya mendengar letusan senapan, mengertilah ia apa yang terjadi. Jangan berisik. Lekas bawa kopor, ikut ibu ke empang. Tunggu bapak di empang, kata Pak Musa. Dengan kata-kata pendek Pak Musa memberi petunjuk,
tangan Sumo bekerja seperti mesin, yang kiri menyambar golok. Yang kanan mengangkat kopor, Dali juga bergerak cepat, sebuah buntalan telah diangkat Dali ke pundaknya. Keduanya segera mengikuti ibunya keluar melalui pintu dapur. Mereka berjalan menyelinap di tempat gelap, membungkuk-bungkuk melalui kebun, menuju ke empang. Dekat empang itu ada rumpun-rumpun kaso yang dapat mereka jadikan tempat bersembunyi. Tar, tar, tar. 3 buah letusan menggeletar dan memaksa mereka serentak merebahkan diri untuk kemudian merangkak-rangkak ke tempat yang lebih gelap. Tar! Sebuah letusan lagi terdengar di sebelah selatan. Aduh, tolong! Menyusul terdengar sebuah pekikan ngeri. Dok! 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 Tiba-tiba terdengar pintu digedor-gedor, kemudian brak! Pintu itu didobrak dengan paksa. Kemudian terdengar suara, "Ampun, Pak, ampun, jangan bunuh saya. Ampun, jangan bunuh suami saya. Kasihanlah, Pak, kasihanilah." Tar! Terakhir sebuah tembakan lagi meletus menghentikan ratapan tadi. Suara jeritan, tangisan anak-anak, jeritan perempuan-perempuan, dan pekik kengerian dari orang-orang yang menjadi korban keganasan gerombolan itu membuat tubuh Bu Sumo menggigil tak bertenaga. Bu Sumo lunglai sehingga kakinya tak dapat lagi dilangkahkan. Ingatannya serta-merta terpaut kembali kepada kejadian yang pernah dialaminya. Demikian pula adegan ketika dulu suaminya dibunuh gerombolan sekarang membayang kembali di matanya. Dan hal itu telah memaksa ia menoleh ke belakang. Ia sangat cemas karena Pak Musa belum juga muncul. Ia sangat khawatir jangan-jangan Pak Musa akan mengalami nasib seperti yang menimpa almarhum suaminya dulu. Kedua anaknya ternyata sama saja ingatannya terpaut kembali kepada peristiwa yang pernah dialaminya dulu. Lalu begitu saja Sumo mengkhawatirkan Pak Musa, ayah angkatnya, ia merangkak ke arah ibunya. Kemudian berbisik dengan suara gugup, "Bapak tidak kelihatan, Bu. Saya... Kau lihat sebentar, Mo." Susah payah Bu Sumo mengeluarkan perkataan itu dari mulutnya. Sedetik Sumo tertegun, tubuhnya gemetar, tangannya erat memegang gagang golok. Sebuah adegan kemudian terlintas di kepalanya. Adegan ketika ayahnya dulu dianiaya gerombolan. Sumo mendadak beringas, rasa takutnya lenyap berganti dengan rasa geram. Bersamaan dengan itu dari arah rumahnya terdengar sebuah pekikan ngeri, pekikan yang seolah-olah meminta pertolongan. Maka dengan tak menanti lagi Sumo merangkak menuju ke rumahnya. Kemudian membungkuk-bungkuk di tempat gelap. "Berhenti!" Tiba-tiba sebuah bentakan menggeledek di telinga Sumo, disusul dengan munculnya 2 sosok hitam dari kiri kanan. "Mati aku," pikir Sumo seraya melirik ke kanan dan ke kiri. Nampak olehnya Garong di sebelah kiri. Di sebelah kirinya menodongkan laras senapan kepadanya, sedang yang seorang lagi dengan golok terhunus pelan-pelan mendekat. Terbang semangat Sumo di saat itu, rencana yang telah diukir di siang harinya untuk tidak menyerah begitu saja kepada gerombolan. Sekarang ternyata sia-sia, jangankan melawan, ingat kepada goloknya pun tidak. Tapi rupanya Sumo yang nampak masih seperti anak-anak telah menimbulkan rencana lain pada kedua Garong itu. Mereka tidak lantas membunuh Sumo, melainkan hanya mendekati. Mungkin mereka bermaksud untuk menangkap Sumo hidup-hidup, untuk kemudian membawanya ke hutan dan mendidiknya menjadi Garong baru. Melihat Garong itu makin mendekat, Sumo undur selangkah. Tak terkatakan takutnya, tapi sebelum ia sempat melarikan diri, Garong yang membawa golok itu secepat kilat menyergap seraya membentak, "Jangan lari, kubunuh kau!" Bentakan itu disusul dengan sebuah pukulan ke kepala Sumo, sehingga seketika itu juga Sumo jatuh tersungkur. "Bangun, mana rumahmu? Mana bapamu?" Sumo bangun tapi tak menyahut. Ia tak mau memberitahukan baik bapaknya maupun rumahnya, sehingga menyebabkan 2 buah tamparan mampir ke pipinya. "Katakan, Kas, di mana rumahmu, babi?" Itu, Pak." Terputus-putus Sumo menyahut seraya menunjuk, tapi ia tidak menuju ke arah yang sebenarnya, melainkan menuju ke arah empang tetangganya. "Ayo, antar ke sana."
Garong itu membentak lagi seraya mendorong punggung Sumo. Sekali lagi Sumo terjerembab mencium tanah. Duk! Pantatnya ditendang. Sumo tak berdaya digiring Garong berjalan menuju ke arah empang, mula-mula melintasi kebun, kemudian menempuh galangan. Tujuannya yaitu gubuk di kebun kelapa tetangganya. Karena pada pikirnya lebih baik gubuk itu diobrak-abrik Garong daripada rumah dan bapaknya menjadi korban. Barangkali sudah begitu jalannya pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Garong-Garong itu sama sekali tidak melihat kepada golok yang terselip di pinggang Sumo. Dan seakan-akan sudah diatur, tiba-tiba saja Garong yang berjalan paling belakang, kakinya tersandung ke patok bambu di galangan empang, sehingga ia terpelanting jatuh. Seakan-akan sudah diatur jatuhnya itu ternyata telah lebih dahulu menubruk kawannya, sehingga kawannya pun turut jatuh. Keduanya bertumbuk di pinggir empang dengan separuh tubuh terendam air. Seakan-akan sudah pula diatur demi melihat kedua Garong itu meringkuk. Begitu saja tangan Sumo bergerak mencabut golok. Lalu cap, carap, cerap. Ia membacok dan membacok lagi. Beruntun-runtun bacokannya itu menimpa kepala dan tubuh kedua Garong tadi silih berganti. Tak puas dengan itu Sumo mengayun-ayunkan goloknya seperti dilakukannya tadi siang di halaman rumahnya. Kedua Garong itu mati tidak berkutik. Tak sadar Sumo akan perbuatannya itu. Ketika sadar ia merasakan dadanya berdegup-degup keras. Lalu larilah ia, lari menuju ke rumahnya. Lari sambil membungkuk-bungkuk dan memasang mata, khawatir diikuti lagi. Ketika tiba di belakang rumahnya, dengan hati-hati ia mengendap-endap menuju ke pintu dapur. Tapi baru saja 2 langkah ia tertegun oleh munculnya sesosok tubuh yang menyerupai potongan tubuh Pamusa. Pak, setengah berbisik Sumo memanggil. Yang dipanggil serentak berpaling sambil mengangkat sebuah benda panjang. Ya Allah, Garong lagi, pikir Sumo seraya cepat membungkuk. Tar! Dari benda panjang itu menggeletar sebuah letusan. Pelurunya mendesing di atas kepala Sumo. Sumo insaf akan adanya bahaya dan kini ia betul-betul sadar akan apa yang dilakukannya. Ketika Garong itu mengokang lagi senapannya, Sumo mendahului, menyambar leher Garong itu dengan goloknya. Tar! Senapan meletus. Puk! Tubuh Garong itu roboh karena sebelah lehernya terbuka oleh tetakan golok Sumo. Cepat sekali Sumo mengayunkan lagi goloknya. Garong itu pun segera mati. Dengan tak membuang waktu, Sumo segera lari menuju ke pintu dapur. Tapi dia segera kaget karena mendengar suara kaki orang di dalam rumah. Garong lagi, pikirnya seraya berlindung di balik pintu dapur dengan golok siap di tangan. Sesaat kemudian samar-samar ia melihat sebentuk tubuh hitam gemuk turun dari dalam rumah membawa bungkusan dan berjalan cepat hendak keluar melalui pintu dapur. Berdegap-degap dada Sumo, golok digenggam erat. Kemudian ketika Garong gemuk itu lewat di mukanya, tak ayah lagi golok Sumo segera menyambar, menghantam kepala, leher, pundak, dan entah apa lagi. Sekenanya saja Garong gemuk itu rebah tidak berkutik. Dengan hati-hati Sumo naik ke rumah dengan tujuan hendak mencari bapaknya. Lega juga hatinya karena Pamusa tidak ada di dalam rumah. Pada pikirnya tentu sudah sempat menyingkir. Segera Sumo keluar lagi. Kemudian setelah melihat ke kanan ke kiri, larilah ia sekuat-kuatnya dengan tidak lagi membungkuk-bungkuk. Lari dan lari karena di sebelah selatan terdengar suara tembakan gencar. Pada dugaannya tembakan itu dilepaskan oleh gerombolan, padahal sebenarnya dilepaskan oleh tentara yang datang untuk memberi pertolongan. Sampai pagi pihak tentara melakukan pengepungan, tapi hanya beberapa Garong saja yang berhasil ditembak. Sumo yang semula hendak lari ke tempat ibunya terpaksa merebahkan diri di tepi solokan karena takut peluru nyasar. Sementara bersembunyi ia mendengar derap kaki gerombolan yang melarikan diri disertai kata-kata, "Lekas mundur, tentara datang." Sekarang Sumo mengerti mengapa tiba-tiba tembakan menjadi ramai, maka legalah hatinya. Tapi ia belum berani mengingsut dari persembunyiannya. Ia baru berani merangkak ketika hari hampir pagi, setelah melihat beberapa penduduk sekampungnya keluar dari persembunyiannya masing-masing. Pak Saleh, sudah aman belum? Dengan suara tertahan-tahan Sumo menegur seorang kenalannya yang baru muncul dari rumpun kasok.
Yang ditegur rupanya terkejut sehingga hendak lari, tapi ulangan pertanyaan Sumo segera menyadarkannya. Lalu dengan suara yang masih membayangkan kegugupan ia menjawab, "Aman barangkali, Jang. Tentara sudah datang." Sumo segera menunjuk ke tempat ibunya. Untung ibu dan adiknya selamat. "Bapak bagaimana, Mo?" "Tak ada di rumah, Bu. Barangkali Bapak bersembunyi di tempat lain." Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.